Lianna Allah Ta'ala wusifa bidzalika fid du'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala disifati oleh orang-orang soleh ketika mereka berdoa kepada Allah. Orang-orang soleh itu kalau berdoa kepada Allah, mensifati Allah itu apa? Allahumma ya man yadhharul jamil wa yastarul qabih. Wahai Allah, zat yang maha senantiasa menampakkan kepada kami sisi baiknya dan menutup di dalam diri kami sisi buruk. Ini kan yang kita ditampakkan oleh Allah, kita ini baik. Ya. Saya, kita semua oleh Allah sekarang ini ditampakkan kebaikan. Ya, kan tidak tahu keburukan saya. Saya juga tidak tahu keburukan Bapak Ibu. Ya. Kenapa kita tidak tahu? Karena Allah yang menutupi. Kalau Allah saja yang maha bisa membuka, menampakkan, menampilkan, menunjukkan keburukan yang kita miliki, apalagi kepada sesama manusia. Kalau Allah saja yang maha kuasa, memiliki kekuasaan untuk menampilkan, menampakkan keburukan kita, justru Allah menutup keburukan kita, apalagi kita ini hanya manusia. Allah maha mampu untuk menampilkan keburukan kita, menunjukkan bagaimana celah dan aibnya kita. Lalu kenapa kita justru mencari celah dan aibnya orang lain? Di saat Allah menutup rapat-rapat keburukan, kenapa di saat itu juga kita membuka? Dan ingat, orang yang membuka aibnya sendiri, padahal Allah sudah menutup aibnya, maka Allah tidak akan menerima taubatnya. Ingat itu. Saya paling tidak suka kalau ada orang ceritakan pengalaman masa lalunya. Ya, saya dulu Pak Ustaz degil Pak Ustaz. Ya, minuman apa ya jenis itu saya minum. Apa nak cerita? Ya, tidak ada manfaatnya. Ya, bapak, abang yang cerita kepada saya, menceritakan pengalaman buruknya. Dulu dia mantan ini, tidak usah diceritakan. Tidak ada manfaatnya. Kalau menceritakan, ceritakan saja secara global. Saya pernah maksiat kepada Allah Ustaz. Oh, mudah-mudahan Allah ampuni ente. Sudah cukup. Dan kita pun tidak tanya, kira-kira maksiat apa tu yang bapak lakukan tu? Coba kak cerita pak. Kali tak bisa bagi pengalaman. Tidak ada untungnya bagi kami ketika itu diceritakan. Tak boleh sebenarnya. Ya, karena Allah itu sudah menutup aib kita dari manusia. Kenapa kita buka? Yang nutup aib kita ini siapa? Allah. Kenapa kita buka aib kita? Kita buka dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Di depan orang yang barangkali menurut kita tidak bisa menutup rapat-rapat aib kita. Makanya dikatakan lisanul abrar kuburul asrar. Lisannya orang-orang yang baik itu bagi orang-orang yang dekat kepada Allah laksana kuburan. Setiap mereka menerima sesuatu dari saudaranya, mereka tanam. Namanya kuburan itu tidak boleh dibongkar kan? Begitulah kalau orang baik, orang yang dekat kepada Allah, menerima rahasia yang dimiliki oleh orang lain. Tidak mungkin dibongkar itu rahasia. Kenapa? Karena aib, karena celah. Makanya ada kaidah tasawuf mengatakan lisanul asrar kuburul lisanul abrar kuburul asrar. Lisannya orang-orang yang baik itu adalah kuburan bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup serapat-rapatnya, tidak mau dibuka. Kenapa? Karena ini menyangkut aib. Jadi kalau kita menceritakan kepada orang itu secara global saja, tidak usah didetail. Ya, saya Pak Ustaz, kelab mana ya ada pontianak ni tak ada saya naikkan. Naik semua Pak Ustaz, saya Pak Ustaz. Balik tu tetap subuh. Apa untungnya nanti cerita sama saya? Ya, bagus kita ke Melda. Ya kan? Wa'lam anna al-murdiyya 'inda Allah Ta'ala may yatakhallaq bi akhlaqi. Ketahuilah kata Imam Muzali, sesungguhnya orang yang mendapatkan ridha Allah dan diridhoi oleh Allah adalah orang yang Orang yang memiliki perangai yang baik.
Orang yang memiliki perangai yang baik adalah orang yang diridhai oleh Allah. Wa huwa sattarul uyub ghaffarudz dzunub. Dialah Allah yang menutup celah kita, aib kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ini kalau kita menutup aib kita sendiri dan kita mengakui itu adalah kesalahan kita dan meminta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni. Tapi kalau misalkan aib kita buka sendiri, kita ceritakan kepada orang, minta ampun sama Allah, hendak Allah ampuni. Nah, itu buruknya mengumbar aib. Tidak senang Allah ketika kita mengumbar aib kita, menceritakan keburukan kita kepada orang lain. Di saat kita minta ampun kepada Allah, hendak Allah ampuni. Kenapa? Karena Allah sudah berbuat baik kepada kita, agar kita dan Allah menutup aib kita, sementara kita sendiri yang membuka aib kita. Na'udzubillah. Wa'alam annahu la yatimmu imanur rajul hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ketahuilah, sesungguhnya tidak sempurna keimanan seseorang apabila dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Wala syakka annahu yantazir minhu satral uyub wal 'afwi 'anil zallat wa ay yaktuma sirrahu. Apalagi di antara sesuatu yang disukai oleh diri kita sendiri apabila orang lain menutup aib kita. Orang lain menutup kesalahan kita, memaklumi kekeliruan kita, sama halnya dengan haknya orang lain. Orang lain juga berharap kita yang tahu rahasia orang lain, aib orang lain, orang tersebut berharap kita menutup aibnya, memaklumi kesalahannya dan memaafkan segala macam bentuk kekhilafannya. Jadi haknya kita itu sama manusia, sama semua. Kalau kita berharap aib kita ditutup oleh orang lain, yang apabila orang tersebut mengetahui aib kita, juga itu berlaku kepada orang lain. Orang lain juga berharap kita yang tahu aibnya, aibnya itu kita tutup. Waqad qila qulubul ahrar quburul asrar. Wa qila inna qalbal ahmaq fihi wa lisanul aqil fi qalbihi. Dikatakan dalam sebuah syair bahwasanya hati orang yang dungu itu berada di mulutnya. Walisanul aqil fi qalbihi, dan lisannya orang yang berakal itu berada dalam hatinya. Paham ya? Ini kan artinya kebalikan. Majas. Ini kan bahasa tinggi nih. Diartikan sebaliknya. Seperti kau cantik laksana bulan purnama. Padahal bulan purnama itu kalau ditopong secara dekat bergelombang. Kok dibilang seperti itu? Karena mukanya banyak jerawat Pak Ustaz. Nah, sebaliknya. Kalau dalam ilmu balaghah disebut dengan majas apa? Herbefola. Kan? Itu majas sebaliknya. Orang yang muji sebenarnya di balik itu kalimat untuk menjatuhkan. Sama dengan ini. Orang yang dungu, akalnya itu terletak di lisannya. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berakal, lisannya itu terletak di dalam hatinya. Apa maknanya? Ada orang itu suka ngumbar, suka cerita, suka pamer, walaupun di maksiat. Walaupun di maksiat dia cerita. Allah tadi masang, tak keluar pula nomor. Itu kalau keluar tuh makan besak kita nih. Satu masjid lah saya traktir. Kan? Suka dia. Padahal yang diceritakan itu baik atau buruk? Buruk. Kemarin tuh 14 Februari hari Valentin. Budak mana tuh? Dapat Pak Ustaz. Cerita dia. Dimumbar. Padahal itu rahasia aib, cacat itu. Diumbar sama dia. Akalnya terletak di mulutnya. Apa yang ada dipikirkan harus dikeluarkan. Tapi bagi orang yang berakal, orang yang cerdas, mulutnya itu terletak di dalam hatinya. Tidak mudah bagi dia itu cerita, tidak mudah bagi dia itu mengumbar. Mustaudi'i sirran tabawwa'tu katmuhu fa'awda'athu sadri fasara lahu qabra. Mustaudi'i sirran, segala sesuatu yang disampaikan kepadaku aku rahasiakan, kata Imam Ghazali di dalam sebuah syair. Maka sesungguhnya segala sesuatu
yang telah ada di dalam hatiku itu laksana kuburan, tidak mungkin untuk dibongkar. Alasan apa untuk membongkar kuburan? Nak nyabut gewangnya Pak Ustaz? Tak boleh. Alasan apa untuk membuka kuburan? Oh, mau begini. Ya, tak boleh, tetap tak boleh. Kecuali alasan-alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Seperti jenazahnya salah diletakkan kiblat, wajib dibongkar asal bisa menjaga kehormatan mayit. Tidak menimbulkan fitnah dan jasadnya masih utuh. Tapi kalau sudah 1 bulan, khawatir jasadnya sudah tidak utuh. Betul tidak? Akan menimbulkan fitnah. Tidak wajib sudah kita bongkar kuburannya. Walaupun alasannya alasan yang diterima oleh syariat. Seperti apa? Seperti belum dimandikan, lupa dimandikan, langsung dikafan aja. Karena ngejar nak nguburkan takut hujan. Nah, wajib dibongkar kuburannya dan dimandikan baru dikafankan dan kemudian disolatkan. Ya. Nah, seperti misalkan jenazahnya tidak mengarah kepada kiblat atau menguburkan 1 lubang 2 jenazah, tidak boleh. Kecuali darurat, ingat, walaupun seorang ibu dengan anaknya. Ya, kenapa? Karena masing-masing jasad itu 1 kuburan. Kecuali sifatnya itu ya tidak ada lagi tanah tempat untuk dikuburkan, mau tidak mau ya 1 lubang diisi 2 jenazah boleh. Tapi kalau masih ada, haram hukumnya ya memasukkan 2 jenazah dalam satu lubang. Paham ya? Nah, itu bagi mereka orang-orang yang baik ya, hati mereka laksana kuburan. Segala sesuatu yang kita ceritakan tidak mudah untuk diumbar. Ini tidak bilang sama mereka, ini rahasia, jangan cerita. Nanti kawan bilang lagi, ini rahasia ya, jangan. Apanya rahasia? Dah cerita dari mulut ke mulut, ni rahasia kita je yang tahu ya, tidak ada orang lain. Apa tu cerita? Nanti kamu cerita ke orang lain, ini rahasia ya, tidak ada yang tahu, kita berdua ya. Ini udah ketiga. Cerita lagi udah 4, cerita lagi udah 5, bukan buat judulnya. Akhirnya ada istilah rahasia umum. Pada rahasia umum tu rahasia tak? Nah, bukan rahasia lagi. Ya. Ar-rabi' an-nutqu bima yuhibbu minal madhi min ghairi khuruj 'anil haqq. Di antara hak kita kepada sesama manusia adalah mengucapkan sesuatu yang apabila didengar olehnya maka dia senang tanpa keluar daripada batasan. Keluar dari batasan itu seperti ini. Orangnya hitam, kita panggil putih. Ini kan keluar dari batasan. Betul tak? Woi, si putih. Nah, ini keluar dari batasan. Ya, itu sebenarnya bukan muji, tapi nyindir. Gemuk, padahal orangnya kurus. Kurus, padahal orangnya gemuk. Tinggi, padahal orangnya pendek. Mancung, padahal pesek. Nah, yang semacam itu tidak mungkin senang didengar oleh orang. Tidak mungkin senang didengar. Panggil dengan sesuatu yang apabila mereka mendengarnya itu senang. Dan tidak keluar dari batasan. Sebagaimana Nabi memanggil istri-istri Nabi itu dengan ucapan atau julukan-julukan yang khusus. Ummul Mukminin, wahai ibu orang-orang yang beriman. Itu julukan dari Allah. Ya. Kemudian Sayyidatuna Aisyah dipanggil dengan apa? Humaira, kemerah-merahan. Ya, karena memang saking putihnya Sayyidatuna Aisyah itu pipinya itu kemerah-merahan. Kalau kita kan sebaliknya, bilang orang rumah kemerah-merahan karena suka marah. Ya kan? Humaira, wahai kemerah-merahan. Abang ni manggil kemana? Iyalah, kalau marah tu merah muka. Ya. Nah, itu diantara haknya. Qala alaihi salatu wassalam, idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian mencintai yang lain, maka hendaknya dia mengabarkan sesuatu yang ia senangi. Nah, segala sesuatu yang senang didengar oleh pasangan, oleh saudara, oleh keluarga, oleh teman, harus kita ceritakan. Karena membuat mereka senang itu adalah pahala. Nah, tadi saya lihat tuh, kayaknya nama inti dapat tuh. Ya, bonus tuh dari bos tuh. Wah, senang dia. Ya kan? Sesuatu yang senang didengar
oleh orang lain yang kita sampaikan, maka itu berpahala. Bagaimana juga budaknya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah ketika mengkonfirmasi kepada Abu Lahab bahwasanya keponakannya, anak daripada saudaranya yang bernama Abdullah, keponakannya yaitu Nabi kita Muhammad telah lahir. Senangnya Abu Lahab itu sampai memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah. Nah, ukuran kesenangan orang lain itu tidak bisa kita ukur. Ya, ketika kita membuat orang lain senang dan dia merasa nyaman, bahagia, gembira, itu tidak akan bisa kita ukur. Ya, kebahagiaannya, kesenangannya tidak bisa kita ukur. Maka terkadang orang yang mendapatkan kabar gembira, senang, itu memberikan hadiah. Wadhalika li'annahu la yujibu ziyadatan fil hub wa ma ahsanu ma qila fi hadzal ma'na, dan hal itu sesungguhnya ya menjadi sebab alasan bagaimana bertambahnya rasa suka, rasa cinta. Nah, kalau istri kita panggil dengan panggilan yang disenangi oleh istri kita, maka istri itu tambah sayang atau enggak? Tambah sayang atau enggak? Tambah sayang. Enggak minta buatkan kopi, dibuatkan. Asalkan jangan mau tidur ya dibuatkan kopi. Iya kan? Enggak minta dibuatkan ini, dibuatkan. Karena senang ketika dipanggil dengan panggilan yang menyenangkan istri. Tapi kalau sebaliknya, ya memanggil dengan panggilan yang tidak senang, siap-siap kita diembargo, diboikot. Betul enggak? Baik embargonya itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Makanya ada istilah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.